Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Setelah kita melangkah jauh ke sejarah kuno, mulai Mesopotamia sampai Mesir kuno, mari kita kembali sejenak untuk membahas kebudayaan lokal, tepatnya seni mocopat, yang merupakan salah satu media dalam strategi dakwah Wali Songo. Sebenarnya, puisi mantra-mantra sudah ada jauh sebelum Islam menyebar di tanah Jawa. Pada saat itu, cara melakukan mantra disebut kekawin, yang menggunakan bahasa Sanskerta, yang biasanya digunakan dalam upacara keagamaan. Lalu oleh para wali diubah dalam bentuk tembang cili, dengan memasukkan unsur-unsur keilmuan agama serta budi pekerti sebagai sarana mengajarkan norma-norma kehidupan Islami, dan bukan lagi untuk pemujaan maupun peribadatan. Namun sebelumnya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe kemudian menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan jika ada informasi atau sumber yang kurang pas, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang pengertian macapat. Pada umumnya, mocopat diartikan sebagai moco papat atau membaca 4-4. Maksudnya, cara membaca terjalin tiap 4 suku kata. Namun, ini bukan satu-satunya arti. Ada pula penafsiran lainnya. Misalnya, selain yang telah disebutkan di atas, arti dari pat merujuk kepada jumlah tanda diakritis dalam aksara Jawa yang relevan dalam penembangan macapat. Kemudian, menurut serat Merdawa Lagu yang dikarang oleh Rangga Warsita, macapat merupakan singkatan dari frasa maca, pat, lagu. Jika digabungkan, macapat lagu, yang berarti melakukan nada keempat. Jadi, ada yang mengartikan membaca 4-4 dan ada pula yang mengartikan membaca nada keempat. Selain macapat lagu, ada juga macasa lagu. Konon, macasa lagu termasuk kategori tertua dan digolongkan pada tembang gede. Perlu diketahui, puisi tradisional Jawa kuno terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tembang gede yang biasanya diciptakan oleh para dewa, tembang tengahan, dan tembang cilik. Macasa diciptakan oleh para dewa dan diturunkan kepada Pandita Walmiki dan diperbanyak oleh sang pujangga istana Yogiswara dari Kediri. Selain macasa lagu, ada juga macoro lagu. Macoro juga tergolong pada tembang gede yang diciptakan oleh Yogiswara. Kemudian ada juga macatri lagu. Macatri ini dikategorikan pada tembang tengahan yang konon diciptakan oleh Resi Wiratmaka, Pandita Istana Janggala, yang kemudian disempurnakan oleh Pangeran Panji Inokarpati dan saudaranya. Dan akhirnya barulah muncul istilah macapat yang termasuk kategori tembang cilik yang diciptakan oleh Sunan Bonang dan diturunkan pada semua Wali Songo. Sejarah macapat. Secara umum, mocopat diperkirakan muncul pada akhir masa Majapahit dan dimulainya pengaruh Wali Songo. Tetapi, hal ini hanya dikatakan untuk situasi di Jawa Tengah. Sebab di Jawa Timur dan Bali, mocopat sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Sebagai contoh, ada sebuah teks dari Bali atau Jawa Timur yang dikenal dengan judul Kidung Ranggalawe yang diperkirakan selesai ditulis pada tahun 1334 Masehi. Namun, di sisi lain tarikh ini disangsikan karena karya ini hanya dikenal versinya yang lebih mutakhir dan semua naskah yang memuat teks ini berasal dari Bali. Mengenai usia macapat, terutama hubungannya dengan kakawin mana yang lebih tua, ada 2 pendapat. Menurut Prijo Hutomo, macapat merupakan turunan dari kakawin dengan tembang gede sebagai perantaraannya. Pendapat ini disangkal oleh Purbat Jaraka dan Zoetmulder. Menurut kedua pakar ini, macapat sebagai metrum puisi asli Jawa yang lebih tua usianya daripada kakawin.
Jenis metrum mocopat. Jumlah metrum baku mocopat ada 15 buah. Lalu metrum-metrum ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tembang cilik yang memuat 9 metrum, tembang tengahan 6 metrum, tembang gede 1 metrum. Namun, yang paling dikenal umumnya ada 11 jenis tembang mocopat. Dan ke-11 jenis ini merupakan perjalanan keramat kehidupan manusia dari lahir hingga menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, Mas Kumambang. Mas Kumambang berasal dari 2 kata, yakni emas yang berarti emas dalam bahasa Jawa dan kumambang dari kata kambang yang berarti mengambang. Dalam filosofi orang Jawa, Mas Kumambang identik dengan kemunculan jabang bayi yang bersemayam dalam perut ibunya. Saking berharganya kehidupan yang akan muncul dari dalam perut sang ibu, hal ini ditafsirkan sebagai permata berharga atau emas. Dan kumambang diartikan mengambang atau bersemayam dalam suatu tempat, yakni rahim ibu yang sedang mengandung bayi. Kemudian mijil. Mijil berasal dari kata wiji yang berarti biji. Jadi, mijil berarti biji yang keluar. Dalam metafora kebudayaan Jawa, adalah suatu pengibaratan bayi yang keluar dari gerbang rahim ibunya menuju dunia luar nan luas. Biji yang keluar adalah cikal bakal kehidupan yang berharga dari tidak ada kemudian diadakan hingga dilahirkan, dan ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang amat besar. Oleh karena itu, filosofi Jawa Islam yang amat kental nan luhur tersebut, wiji atau biji-bijian, juga diartikan sebagai pintu atau gerbang tercatatnya pahala dan lain sebagainya yang perlu dibubuk dan disirami air secukupnya hingga ia menjadi kanak-kanak dan beranjak dewasa yang siap menghadapi kehidupan. Kemudian sinom. Dewasa ini dalam kebudayaan Jawa, sinom dikenal berasal dari kata si dan enom. Si berarti sang, enom berarti pemuda. Dan bila kedua kata tersebut digabungkan, maka mempunyai arti dia sang pemuda atau dia masih muda. Filosofinya, sinom digambarkan sebagai watak dari pemuda yang ingin banyak tahu akan perkara dunia, tak kenal takut, dan selalu ceria. Kemudian kinanti. Kinanti berarti menimang, bergandengan, berteman mesra. Dalam metafora Jawa, digambarkan sebagai kedua orang tua yang bahagia melihat buah hatinya setelah kelahirannya hingga sebelum ia mengalami keremajaan. Tentunya kedua orang tua menaruh harapan agar supaya menjadi anak yang membanggakan dan berbakti kepada kedua orang tua, suku, bangsa, dan agamanya. Kinanti berwatak suasana mesra dan senang penuh harapan. Kemudian asmara dana. Asmara berarti cinta, sedangkan dana berarti api. Dalam falsafah hidup orang Jawa, asmara dana adalah suatu tembang yang menggambarkan gejolak cinta seorang pemuda yang membara atau berapi-api. Kemudian gambuh. Gambuh mempunyai arti jambuh atau serujuk atau cocok, yang artinya sudah cocok antara laki-laki dan perempuan yang memiliki rasa saling mencintai sehingga terjalinlah hubungan suami istri. Kemudian dandang gula. Dandang gula diambil dari nama kata Raja Kediri, Prabu Dandang Gendis, atau Rakai Prabu Dandang Gula, yang terkenal sesudah Prabu Jayabaya. Dalam falsafah Jawa, dandang gula bermakna panci dandang yang berisi gula, yang tentunya akan mengundang semut. Hal ini merupakan suatu gambaran apabila seorang yang baik dalam rupa zahir dan batin, serta tingkah lakunya tentu akan dikerubungi atau diminati banyak orang.
Kemudian durma. Durma berarti harimau. Sesuai dengan arti tersebut, tembang durma biasanya digunakan dalam suasana seram. Namun, pendapat ini masih belum terbukti kevalidannya. Dalam artian lain, durma cenderung berarti peringatan, nasihat, petuah, dan lain-lain. Dalam falsafah Jawa pun tembang durma ini identik ditembangkan oleh orang yang lebih tua kepada para pemuda, supaya menjalani kehidupan dengan baik dan benar, serta tidak menyalahi larangan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pangkur. Dalam serat Purwakara, pangkur berarti buntut atau ekor. Pangkur juga erat kaitannya dengan kata mungkur yang berarti membelakangi. Karena dalam filosofi Jawa, ada kalanya manusia itu harus membelakangi terhadap amalan yang cenderung tidak disukai Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian megatru. Megatru berasal dari kata awalan am, pegat dan ruh. Pegat berarti putus, tamat, pisah dan cerai. Sedangkan eruh berarti roh. Jadi megatruh berarti memisahkan roh atau terputusnya roh. Dalam falsafah Jawa Islam, megatruh digambarkan lepasnya roh dari raga yang kemudian akan dipersiapkan untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah pucung. Pucung adalah tetembangan yang digunakan untuk mengingat pada kematian, karena dekat dengan kata pocong, yaitu pembungkusan mayat saat akan dikubur. Selain itu, ada yang mengatakan kata cung dalam pucung cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat lucu, yang menimbulkan kesegaran suasana, misalnya kacung dan kucung. Sehingga tembang pucung berwatak dasar fleksibel atau sah-sah saja dibawa kemanapun. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang sejarah mocopat dan beberapa filosofi atau metrum dari mocopat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.